as long as you are tulus ngerjain apapun, all the kebaikan, semua kebaikan tuh akan datang ke kita. Iya benar. Kadang tuh kita lupa memikirkan kesehatan mental ibu kita atau ibu-ibu rumah tangga lainnya gitu loh. Yang kita pikirkan, yang kita fokus adalah bener nggak ya ibu ini merawat anaknya atau bersih-bersih atau merawat rumahnya gitu. Padahal tuh di balik itu ibu-ibu ini, ibu rumah tangga juga perlu hiburan. I got an email, aku masuk ke Forbes. Hah? Wow, is it that big? It's huge gitu. Nggak tahu gitu. Hello guys, welcome back to BTS. Apa kepanjangannya? Ya, because every woman always has a great story. Bener nggak kak kalimatnya? Bener ya? Oke. Spot on. Spot on. Yes. Oh, oke. Apa itu? Oke, sebelum kita lanjut, ini aku sejujurnya awalnya deg-degan banget karena profilnya cukup kayak wow. Ini karyanya aku lihat di mana-mana ini. Terkenal banget ya. Ayo kak, kenalan dong. Iya. Kenalan formal nih atau gimana? Oh, santai aja. Santai aja ya, oke. Halo semuanya, namaku Yesio. Aku adalah seorang mural artis dan ilustrator dari Bali, Indonesia. Wih, karyanya apa aja nih kak? Udah Karyanya sampai mana nih? aku fokus ke street art dan ilustrasi. Udah sampai mana aja? Alhamdulillahnya aku pernah mural di berbagai negara di luar Indonesia, contohnya di Belgia, di Spanyol, di Yunani, di Itali, Turki, Jordan, dan masih banyak lagi. DLL ini melebihi 10 jari kok ya. DLL. Keren banget awalnya tuh kayak aku melihat karyanya kakak nih, kok kayaknya nggak asing ya. Ternyata pas lihat di listnya pernah collab sama Samsung. Yes, yang gila. collab sama Samsung itu yang baru banget launching tahun Desember 2024 kemarin. Iya benar. Ya itu yang paling terbaru. Terus ada juga sama Hydro Flask. Tapi yang Hydro Flask masih ada di apa namanya di tokonya Hydro Flask, sepertinya ada di Kota Casablanca Mall. I think kayaknya ya. Atau nanti cari online di cari online website, aja lah ya. Hari-hari kakak ngapain aja? Sebelum kakak menjadi mural artis, mungkin background pendidikan kakak, itu gimana? Dulu aku kuliah di Telkom Bandung. Aku ambil desain komunikasi visual. Terus setelah lulus, aku memutuskan untuk pulang ke Bali. Lalu aku, ya waktu itu sih mengikuti gimana alur dan langkahku berjalan waktu itu. Terus akhirnya setelah aku lulus kuliah, aku ketemu partnerku Stan. Aku ikut dia untuk traveling di Southeast Asia waktu itu. Kita sempat traveling selama 2 tahun. 2 tahun sampai akhirnya COVID. Terus waktu COVID itu kita lagi ada di India dan kita stuck di India. Lalu, tapi selama kita traveling itu, aku punya side job sebagai freelance ilustrator dan graphic design di sebuah agency. Lalu ya udah dari situ deh. Dari situ. Ya. Di India berapa lama kak? Di India tuh aku waktu itu tepatnya sih 18 bulan. Ya hampir 2 tahun lah. Iya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi sebelum itu, sebelum COVID juga aku pernah on and off jalan-jalan berkunjung ke India selama I think 6 bulanan lah kalau dihitung. Jadi total ya 2,5 tahunan lah di India. Gitu. Sebagai orang Indo yang belum pernah lihat India, enak tinggal mana kak? Of course Indonesia dong, makanannya is the best. Yang paling aku suka itu dari Indonesia salah satunya ya makanannya gitu. It's part of the culture. Waktu di India juga aku setiap hari masak makanan Indonesia loh. Terus aku kasih ke tuan rumah, ke ibu kosku waktu itu, ke ibu kos kita. Aku masakin perkedel jagung, pepes, ayam, iya. Terus aku masakin macam-macam deh pokoknya. Gila, 18 bulan nggak makan makanan Indonesia tuh kayaknya lidahnya tuh nggak biasa ya. Kayak kita yang cuman berapa hari doang
Aduh, kangen KFC. Enggak KFC, beda lagi. Aduh, kangen nasi Padang ya. Iya, nasi Padang. Nasi Iya, Padang iya, is nasi the Padang. best. Sebelumnya kesibukan kakak apa aja nih hari-hari? Kesibukanku sehari-hari sih di studio. Sekarang tuh aku lagi fokus sama teman-teman yang di Bali buat organize sebuah street art festival. Kita lagi ada di fase dimana kita mengumpulkan funding. Jadi itu sekarang lagi sibuknya ngurusin itu behind the scene of the festival, melukis, explore medium kanvas atau medium-medium lain. Terus ngerjain project kan sama brand. That's it ya. Hari-hari di studio aja sih. Sebagai orang yang kreatif ya kak ya, gimana sih supaya bisa lebih kreatif? Kan hari-hari Iya. menghasilkan suatu karya, ya Iya. nggak sih? Kan pasti ada mentoknya gitu. Iya. Itu gimana? Of course pasti ada art block ya kita Iya. bilangnya, art block gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, aku sering kok ngerasa art block gitu, kayak sekarang lagi ada project sama brand A misalnya, terus Kak harus dikirim seminggu nih, tapi pasti ada momen dimana aku merasa nggak ada inspirasi gitu, jadi aku berusaha untuk menghibur diri, ketemu teman, nongkrong, ngobrol, ya diskusi sama teman-teman terdekat, terus nonton film atau jalan-jalan atau nonton bioskop, dengerin musik sih ya, Musik yang ngomong banget ya? ya yang paling yang menurutku berpengaruh ya sama mood sama energi. Tapi ya proses itu semua ya aku jalani aja, walaupun art block ya aku harus bisa menghadapi art block tuh gimana. Saatnya ya ketemu temen sih paling aku enjoy. Ngerti-ngerti. Jadi kalau anak-anak media kalau mentok desainnya ketemu teman. Ya. Jangan di kantor, jangan ngandang. Intinya jangan ngandang Jangan kan ngandang, kak? bener, Iya kan? bener, Kalau bener. ngandang kayak, aduh aku mau ngerjain apa lagi ya? Aduh ini kayak gimana? Cari inspirasi di luar. Betul, betul banget. Sebelum kakak terjun nih ke mural artis, dulu kakak tuh punya cita-cita nggak sih sebelumnya, sebelum jadi mural artis nih? Ya, cita-citaku tuh dari kecil aku selalu ingin menjadi seniman. Ya itu tidak pernah berubah. Tapi untuk specifically jadi mural artist tuh nggak ada. Cuma ya any kind of art deh. Dulu aku ingin jadi pemain drum. Sumpah, sekarang bisa nggak kak? Nggak bisa, pengen menjadi pemain drum. Terus pengen jadi pemain basket. Atau jadi seniman, tapi yang paling strong feeling tuh jadi seniman. Jadi waktu aku SMP itu aku SMP SMA aku bilang ke orang tuaku, aku mau les drum gitu, tapi aku bukan dari keluarga yang berada, jadi waktu itu juga les musik itu kan sangat-sangat costly ya, not affordable at all gitu. Terus waktu SMA akhirnya aku mengurungkan niat itu. Oke, I think I'm not becoming a musician or ya. Terus aku SMA aku kayak I think jadi anak basket kayak keren banget gitu kan. Iya, SMA Iya banget kan? Itu masa-masa SMA, Iya. masa-masa olahraga itu keren. Iya, keren banget. Nah, satunya basket. Aku punya interest di basket. Terus aku join basket. Taunya kayak oh my god, latihannya tuh berat banget kan. Iya. Aduh nggak bisa nih, kayak Muntah. capek banget gitu kan. Akhirnya aku baru ikut join sekali latihan, akhirnya besoknya nggak datang lagi. Akhirnya oke, I think basket enggak deh kayaknya. Terus apa ya yang aku enjoy, yang aku bisa lakukan gampang di rumah, ya menggambar gitu. Ya dari situlah aku di kamar menggambar, apa namanya, pakai cuma spidol gitu, gampang itu bisa di reach gitu tanpa aku harus keluar rumah. Jadi ya dari situ deh, oke, I think aku mau jadi seniman. Bener ya jalan pikiran itu jadi seniman gitu. Oke, awal mula bisa karir kakak sampai sekarang itu gimana ceritanya? Kalau diceritain dari awal pastinya panjang, cuma intinya tuh aku dari dulu mencoba untuk konsisten. Dulu aku ada fase dimana aku tertarik dan fokus ke doodle art. Jadi di masa aku menggambar doodle art itu juga aku berusaha buat konsisten bikin karya. Ya at least once a day atau once a week kalau misalnya sibuk sekolah ngerjain apa punya kesibukan lain. Terus akhirnya aku konsisten, aku ketemu teman-teman yang juga suka sama doodle. Aku akhirnya waktu itu aku masih SMA, aku bikin komunitas. Nah, nama komunitasnya Full of Doodle Art. Waktu itu base-nya online karena aku masih SMA dan aku tinggal di Bali. Aku masih kayak belum punya kebebasan dari orang tua untuk Pergi-pergi. iya pergi-pergi, masih kayak ya jam 8 malam pulang ya gitu kan. Terus
ternyata teman-teman di luar Bali aku connect lewat Twitter itu banyak banget gitu. Aku punya teman dari Surabaya, Malang, Palembang, Jogja, macam-macam, banyak banget. Mereka berinisiatif sendiri gitu untuk bikin gathering setiap sebulan sekali gitu atas nama Full of Doodle Art itu. Wow. Dan aku terharu dong, aku sebagai anak yang masih SMA kelas 2 waktu itu ngelihat kakak-kakak yang lain yang punya inisiatif lebih besar dari aku tuh aku tersanjung banget gitu. Dari situ aku ketemu banyak temen, punya komunitas, ketemu komunitas lain juga. Akhirnya ketemu sama teman-teman dari street art dan graffiti. Aku diajak buat ikutan jamming namanya, gambar bareng di Bandung waktu kuliah. Dari situlah aku ya berusaha buat konsisten terus. Oh, I think mural is something I want to do forever, atau ya maksudnya berkelanjutan mulai dari sekarang. Dari situ konsisten, kenal brand, aku upload karyaku di sosmed. Pertama sih intention buat upload karya di sosmed ya is just for fun, nggak ada Buat ada historinya lah ya. ya kayak ngasih jejak digital aja gitu. Karyaku ada di sini, portofolioku ada di Instagram gitu. Tapi ternyata dari sering konsisten upload karya di Instagram itu, kenal orang yang kerja di perusahaan A, B, C sampai Z, ditawarin lah mau nggak collab gitu. Awalnya collab kecil-kecil, waktu itu yang dipikirin ya it's not about kontraknya berapa lama atau fee-nya berapa. Punya kesempatan buat collab sama brand sebesar itu aja udah kayak oh my god, aku nggak bermimpi ini aja tuh aku nggak bisa pikirin 2 tahun 3 tahun lalu. Nah dari situ deh akhirnya sampai sekarang deh. Sampai sekarang, brandnya gede-gede pula. Alhamdulillah. Kalau nggak salah kakak awal meniti karir bareng pasangan kakak ya? Yes. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu aku kan sama Stan traveling ke Southeast Asia, ke negara ya di Southeast Asia atau South Asia atau ke Eropa, ke kemana-mana. Terus aku mikir kan kesempatan buat traveling ke negara-negara ini tuh harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu kan. Betul. Salah satunya adalah dengan mengunjungi galeri atau art space yang aku tahu. Mainlah aku ke satu art space yang mana kuratornya tuh juga punya interest di street art atau mural. Aku bilang sama kuratornya, aku mau mural dong gitu. Oh ya, dikasih tembok langsung di depan space-nya. Dari situ aku sama Stan memperkenalkan Stan gitu loh, kayak ini this is what I like to do, bikin mural. Akhirnya dia lihat aku proses bikin mural itu. Jadinya as time goes by, kita jalan-jalan, kita traveling, kita ketemu beberapa teman-teman kreatif di dunia mural juga. Terus sampai akhirnya kita tinggal di India tuh kan. Yang 2 tahun itu. Yang 2 tahun itu. Yang 18 bulan ya? 18 bulan stuck di India karena COVID. Karena nggak ada job digital, ilustrasi. Aku mikir kan apa ya yang bisa aku lakuin selama pandemi ini. Oh ya udah lama nih nggak mural gitu. Akhirnya aku bilang sama ibu kosku, boleh nggak tembok kosannya aku mural gitu. Dan oh ya boleh gitu kan. Dari situ aku bilang ke Stan, aku mau punya goal tahun ini, aku mau bikin 12 karya mural sama setahun. At least once a month tuh udah cukup dah gitu kan. Terus tercapailah. Dari konsistensi itu aku sama Stan diundang buat ke festival di India. Nah selama proses itulah ternyata aku merasa kayak oh ternyata Stan juga ada potensi mural nih, karena Stan basicnya adalah musisi. Dia musik produser, dia bikin musik. Akhirnya aku punya kesempatan buat kerja bareng sama Stan. Dia nemenin aku mural, bantuin aku mural waktu itu. Dari situ juga aku belajar cara bekerja sebagai tim gitu loh, berdua. Stan juga belajar cara mural, berkarya di tembok gitu kan. Akhirnya dari situ, dari mural di India itu, dari festival itu aku dapat kesempatan yang jauh lebih banyak gitu, karena aku ada portofolio itu kan. Ya karena emang dasarnya aku juga takut akan segala hal, jadi kalau berangkat sendiri diundang juga takut dan malu gitu. Akhirnya ayo kita bareng lah sama kamu gitu kan. Nanti bantuin ya, iya. Jadi dibantuin. Aku ngerasain banget. Jadi dibantuin lah sama Stan. Terus kok ternyata kita punya workflow yang bagus gitu. Akhirnya sama Stan dari sana lah akhirnya dibantuin.
peran Stan di karirku mural tuh bener-bener I don't know ya, berharga banget ya karena tanpa dia, tanpa support dari Stan juga tuh aku nggak akan ada di titik ini gitu. Akan ada masa dimana aku low banget, mempertanyakan diri sendiri, nggak yakin sama karya moralku. Itu juga dia yang pick me up gitu, dia yang nyemangatin aku, yang support gitu semuanya. Gila. Akhirnya sekarang jadi tim deh gitu. Tim di rumah dan di studio. Yes, betul. Nggak perlu bayar orang kan Kak? Jadinya hand. Bayar loh aku. Yes, of course. Oh ya? Ya, of course. Karena kan dia sebagai asisten dan manajerku ya. So, we try to separate business and our personal life as sebisa mungkin gitu. I see. Kalau kan mungkin karena perbedaan budaya juga ya. Karena kalau misalnya sesama Indo mah bantuin ya. Gitu ya. Iya, boleh. Ya berdasarkan kasih sayang aja, bayarnya kasih sayang. I see. Itu berdasarkan kesepakatan mau membagi atau based on kakak sendiri? Kesepakatan ya. Ya, of course. Kita harus being professional and being as a person as a partner together tuh untuk apa ya? Untuk itu juga salah satu cara supaya kehidupan kita juga baik-baik aja gitu. Iya Karena kan sih, benar. sebagai manusia is natural gitu. Semua dicampur jadi satu. Itu harus mencoba kita pisah gitu. Walaupun ya kadang juga masuk ke dunia ke personal life, cuma ya nggak bisa dipungkiri, tinggal sama-sama, kerja sama-sama, ngerjain yang project sama-sama, brainstorming bareng, jadi ya. Wah, aku pikir dijadiin satu. Karena biasanya budaya orang Indo kan dijadiin satu. Keren banget. Thank you. Tapi emang luck ya Kak, aku bisa bilang lucky banget ketemu partner yang suportif. Karena jarang loh ya partner yang mau support, mau benar dari bawah, bahkan menemani konsistennya kakak. Iya. Dulu kocak banget ya. Dulu cita-cita kakak sebelum ini ada nggak sih? Nggak ada, cuman yang as a drummer. Cuma itu aja sih, tapi ya I don't know, aku cuma ini. Rasanya ngalir tiba-tiba jadi seniman gitu ya? Pokoknya I always have it in my head, aku pengen jadi seniman. Kalau jadi atau enggak ya kita lihat nanti, cuma alhamdulillahnya beneran jadi seniman, punya studio itu udah seneng gitu. Kadang waktu pindah ke tempat ini, tahun lalu tuh aku nggak nyangka gitu, oh my god I have a studio. I have my dream studio, walaupun sederhana, kecil, cuma aku punya tempat di mana aku bisa bereksplorasi, berkarya, bermain dengan cat, dan nggak takut kotor, nggak takut ya itu kadang tuh nggak nyangka gitu. And ini bagian dari kerja kerasku juga. Semuanya juga nggak luput dari dukungan orang tua, dukungan Stan, keluarga aku yang lainnya juga gitu. Keren. Kadang ya, soalnya kalau aku secara pribadi aku men-set diri aku ada target. Ya. Tapi ketika aku ngobrol sama beberapa narasumber BTS yang mana mereka tuh kayak aku ngerjain ini, tapi tahu-tahu dapat aja. Kayak kok bisa? Iya. Sampai akhirnya kakak ngomong dari tadi ngomongnya konsisten. At the end itu karena konsisten. Ya, konsisten and put all your heart and soul. Kalau kamu tulus, aku percaya banget ya. As long as you are tulus ngerjain apapun, all the kebaikan, semua kebaikan tuh akan datang ke kita. Iya, benar. Semua rezeki akan datang ke kita. Jangan takut pokoknya. That's it. Adakah cerita di balik bisa masuk Forbes itu? ini pengen kutanyakan. Iya, itu banyak banget loh yang nanya sebenarnya. Tapi aku nggak tahu ya, aku kok bisa masuk ke radar mereka tuh. I think balik lagi gitu. It's being consistent, being true to yourself and your art itu penting gitu. Tiba-tiba aja itu aku dihubungin sama, aku lupa direkturnya Forbes, dia nge-email kayak, hey sih kamu masuk ke daftar nominasi sebagai list Forbes 30 under 30. Terus aku kayak, wow apaan nih? Aku tuh nggak tahu awalnya. Ini apa ya gitu kan? Oke, list award kah? Cuma dikirimin sama dia linknya. Tolong kalau kamu mau kirim linknya ini ya, isi linknya.
Ya udah aku kirim isi formnya tuh juga menurutku menarik ya. Pertanyaan-pertanyaannya tuh juga tentang dirimu, kayak kamu menceritakan how were you as a kid, gimana hidupmu dulu, gimana kamu dengan orang tuamu. It's not all about your work and career gitu, tapi tentang you personal as a person. Itu mereka juga penasaran gitu. Ya aku jawabnya juga ya sometimes kan sebagai orang Indonesia kayak aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak mau, malu ngetiknya. I'm saying aku nggak paham juga, nggak lancar juga bahasa Inggris gitu, juga grammarnya kemana-mana. Cuma waktu itu tuh I don't know, waktu aku ngisi formnya tuh aku nggak ada ketakutan kayak udahlah Yang penting isi acak-acakan, yang penting isi cerita aja lah, kayak ngechat ke temen, kayak ngechat ke Stan aja. Jadi so when I was a kid bla 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 gitu aja gitu kan. Ya udah, terus dikasih tahu oke, tapi kita nggak bisa ngasih tahu kamu masuk list atau enggak karena ada ribuan yang kita kirimin nominasi ini. Jadi kamu akan dikasih tahu kalau kamu masuk ke listnya. Tiba-tiba bulan Mei aku lagi ngurusin festival Tangi, pagi-pagi jam 5 tuh aku bangun, aku dapet email, yes sih, congrats, you were listed on the Forbes 30. Oh my god. Oh wow, oke. Aku kasih tahu lah temanku, aku kasih tahu Stan, I got an email, aku masuk ke Forbes. Wow, is it that big? It's huge gitu. Aku nggak tahu gitu. Oh oke. Jadi ya udah. Kak bener ya, luck itu datang ke kakak loh. Datang dengan sendirinya. Oke, aku kasih tahu timku, aku ada agensi di Jakarta namanya Mahasiswa. Aku kasih tahu timku, semuanya kayak shock gitu, kayak wah kok bisa gitu. Oh my god ya. Sedangkan yang dapat kayak hah? Ini apa ya gitu. Terus aku Google kan, aku sampai Google is Forbes 30 big deal. Kayak oh wow, oke. Keren. Ngomong-ngomong tadi kakak ada sebut soal Tangi. Yes. Boleh diceritakan soal Tangi? Jadi Tangi Street Art Festival itu adalah festival street art yang aku organize bersama 3 temanku. Ada Dwi Mabim, Zola Longor, sama Aldi Putra. Dan satu lagi ada kembarannya Aldi, namanya Aldo Putra. Jadi kita itu kolektif ya, seniman atau art enthusiast juga, yang punya visi misi ingin memajukan seni street art di Bali gitu. Kemarin itu awalnya sih aku ngobrol sama Zola, kita dapat ide dari kurator di sebuah art space di Denpasar, namanya shout out Mas Yurison namanya. Dia yang kayak ngasih aku ide, yes bikin sesuatu dong gitu. Terus aku merasa kayak oke, kayaknya minggu ini udah banyak opening pameran nih Mas gitu kan. Karena apa ya Mas, bikin yang beda gitu. Awalnya kita mau buat jamming, graffiti jamming gitu. Tapi kayaknya kalau graffiti jamming juga only last for few days, terus ya udah few hours malah. Cuma ya bikin yang lain lah. Terus temanku kayak bilang, "Yes, kamu kan kalau bahasa Bali, yes, kayak kan baru pulang nih dari Eropa gitu kan. Apa ya, coba bikin apa ya gitu." Akhirnya kepikiran lah aku untuk bikin pengalaman aku ikut festival di Eropa itu. Kenapa nggak aku aplikasi ini di Bali gitu, di Indonesia, bisa nggak ya? Karena kan waktu aku ikut festival tuh ada beberapa konsep atau sistem organizer yang beda-beda. Ada yang festivalnya 1 bulan, ada yang festivalnya 3 hari, ada yang 1 minggu, macam-macam. Jadi aku ingin mengaplikasikan itu gitu di Bali. Mana yang cocok sekiranya dengan teman-temanku. Akhirnya aku mikir kayak oke, kalau bikin festival kita nggak bisa nih cuma berdua. Ayo undang yang lain lah, ajak teman kita lah, si Bim gitu. Akhirnya kita ajak nongkrong si Bim, aku ngobrol sama dia ide kita. Akhirnya oke, ya boleh. Akhirnya ajak teman yang lain lagi, yang maksudnya yang passionate tentang logistik. Jadi Aldi itu teman kita punya toko bangunan, jadi dia tahu, Aldo tahu lah, maksudnya vendor segala macam gitu. Kita ajak meeting mereka setuju gitu kan. Ya udah, kita format tim. Kita coba dulu tahun pertama. Pertama sih line up-nya kita aja, karena kan aku Bim Zola kan seniman mural, jadi kita undang satu teman lain lagi jadi guest artist. Tahun pertama juga masa dimana kita cari portofolio dulu kan untuk approach sponsor. Kita approach sponsor cuma ya portofolio seadanya gitu. Alhamdulillahnya tahun kedua berjalan, 2024 kemarin kita edisi kedua. Kita belajar dari pengalaman tahun pertama. Kita kasih platform ke teman-teman yang lainnya juga gitu.
Jadi kita ada wrap up event setelah pameran, setelah proses mural itu 1 minggu. Kita ada kayak pameran kayak kolektif gitu di kolektif camping. Kita bawa Tangi itu di 3 jam dari dari Denpasar. Waktu itu kan tahun pertama kan fokusnya di Denpasar. Terus tahun kedua kita bikin sesuatu yang beda yuk, kita bawa Tangi ke pegunungan. Nah, deket Kintamani sebenarnya. Jadi kayak 40 menit lah dari Kintamani. Kita bawa ke sana, kita Naik gunung beneran ini? Naik gunung bener? Iya, ada pemandangan gunung dan ini danau waktu itu. Wow. Kita bikin konsep berbeda, kita berhasil collab sama Kedutaan Besar Belanda untuk mendatangkan seniman dari Belanda, sama kita undang seniman teman kita dari Australia namanya Sophie Odling. Jadi tahun kedua itu adalah masa dimana kita refleksi dan memperbaiki festival kita gitu. Jadi di Tangi itu fokus kita adalah kita ingin memberikan platform buat seniman muda, buat seniman yang ada di Bali untuk belajar juga. Jadi di Tangi ada cultural exchange. Salah satu prinsip yang kita pegang teguh di Tangi itu adalah kita harus mensupport seniman sebisa mungkin. Jadi kita berusaha untuk dapat funding sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mengcover semua yang artis butuhkan. Misalnya kayak flight itu kita cover, akomodasi, makan, material, tembok, semua. Jadi kita mau di Tangi itu seniman datang hanya fokus untuk membuat karya untuk masyarakat dan untuk dirinya. Jadi mereka nggak usah mikirin yang namanya faktor akomodasi, transportasi segala macam. Biarkan tim Tangi yang handle semua. Karena itu pengalaman yang aku dapat paling penting selama aku ikut festival di luar gitu. Iya sih. And you feel like your work and your profession matters gitu sebagai seniman. Kadang kan orang mikir kayak, gambar di tembok bisa lah aku, masa mahal banget segala macam. And then you questioning yourself karena orang not appreciating what you do gitu. Jadi ya semoga Tangi bisa terus mensupport dan memberi platform buat teman-teman seniman, mural, street art, musician juga gitu. Amin banget. 2025 kapan rencana? 2025 soon. Q1, festival Q2, Q3, Q4. Kayaknya sih masuk ke Q2 ya. Oh, Q2. Ya. Bentar Bener gak sih bulan? Oke, wait. Bulan 1 kuartal 3 bulan. ya Q2. Yes, Q2. Tahun pertama itu bulan Mei, tahun kedua bulan Mei, dan kita maunya sih tetap bulan Mei ya, karena in the future kita mau collab sama beberapa art space, galeri, coffee shop, supaya kita bisa buat kayak art month gitu. Bulan Mei itu siapa tahu ada another exhibition yang berlangsung selama festival Tangi nanti, kan nggak tahu. Tapi kita mau konsisten di bulan Mei gitu. Wow. Bulan Mei, Yes. udah terspill bulan Mei. Udah terspill bulan Mei, cuma tanggalnya belum. Tanggalnya menyusul. Mungkin kita diundang kali. Boleh lah datang. Ngomong-ngomong nih Kak, soal menjadi seniman. Ya. Apa sih hal yang paling sulit? Mungkin sampai sekarang Kakak masih struggle juga sebagai seniman. Sebagai seniman ya. Kalau in general, I think being always inspired ya, it's a bit struggling karena mungkin orang awam tuh ngelihatnya kayak kita seniman, kita orang yang bekerja di industri kreatif karena pasti kamu kreatif terus gitu loh. Iya sih. No, enggak gitu loh. Ada masa dimana aku setahun tuh ya beneran nggak bikin karya apa-apa, hanya fokus ya kalau ada mural ya udah gitu. Tapi ya I think itu sih ngejaga being always inspired. Mungkin orang tuh punya ekspektasi kita tuh harus selalu inspire, terus punya ide-ide kreatif gitu. No, apart from that, I think kalau aku pribadi sih sekarang tuh sebagai seniman di titik ini tuh mencoba untuk masuk ke galeri ya. Ya, karena mungkin aku juga masih awam, aku masih belajar, belum tahu banyak tentang dunia seni rupa dan galeri. Tapi aku ingin menekuni itu, ada celah aku ingin mau menekuni itu, nggak
selamanya aku mau fokus terus 100% di street art gitu. Aku ingin juga expand ke yang lain, ke kanvas, ke karya 3 dimensi gitu. Itu juga sebenarnya salah satu kenapa aku fokus ke street art, karena dulu aku mencoba apply residency sebagai seorang pelukis gitu ya, tapi selalu gagal bertahun-tahun. Jadi aku merasa kayak how can I get audience gitu. Jadi so aku merasa kayak the street is also gallery. People bahkan orang tuh bisa menikmati jauh lebih banyak gitu. Karena kan ada beberapa galeri yang ya ada tiketing segala macam, nggak semua orang bisa masuk ke sana. Betul. Jadi I try to like okay, I just put my work on the street dan gitu, bikin mural gitu. Tapi ya I hope I can check my goal tuh, kayak masuk galeri, pameran di galeri-galeri di seluruh dunia gitu. It's one of my dream. Ya. Tapi karyanya udah di luar negeri. Itu juga everyone's dream. Tapi it's a different feeling gitu. I Of see. course. When you see your art in the middle of a wall in the gallery, itu tuh beda gitu rasanya. Feel more like I don't know, Ada kepuasan tersendiri. iya, lah ada ya. beda. Aku nggak bisa meluangkan dengan kata-kata, beda aja gitu. Oke, punya karya gedenya 5 lantai juga beda rasanya gitu. It's a different feeling gitu. Karya kakak yang paling kakak banggakan. Karya yang paling aku banggakan itu karya muralku di Jordania. Cerita muralnya itu judulnya Gotong Royong, itu membahas tentang mental health ibu rumah tangga. Jadi di Jordania tuh ada kasus banyak kasus depresi dan bunuh diri, suicide, perempuan yang fokusnya tuh emang sebagai ibu rumah tangga. Dan aku melihat ada kesamaan gitu dengan budaya di Indonesia gitu. Banyak kasus seperti itu, dengan kadang tuh kita lupa memikirkan kesehatan mental ibu kita atau ibu-ibu rumah tangga lainnya gitu loh. Yang kita pikirkan, yang kita fokus adalah bener nggak ya ibu ini merawat anaknya atau bersih-bersih atau merawat rumahnya gitu. Padahal tuh di balik itu ibu-ibu ini, ibu rumah tangga juga perlu hiburan, perlu apa ya? Perlu juga memperhatikan diri dia sendiri, perlu punya quality time untuk diri dia sendiri gitu loh. Nggak melulu semua dituangkan energinya untuk suami, untuk anak, untuk rumah gitu. Jadi aku membahas tentang itu, membahas tentang kesehatan mental. Aku bikin karya judulnya Gotong Royong. Tujuannya adalah untuk memberi pesan bahwa kita semua harus gotong royong untuk menyemangati dan merubah stigma sebagai ibu-ibu. Itu nggak harus, you can become ibu rumah tangga dan punya bisnis misalnya di rumah. Siapa tahu punya passion di online bisnis, why not? Kita harus support itu gitu. Keren banget. Thank you. Kalau boleh tahu Kak, cerita bisa buat karya itu di Yordania itu dari mana? Oke, jadi ya banyak sih pertanyaan yang kayak kok bisa sih bikin mural di luar Indonesia setiap tahun gitu kan. Tapi banyak orang yang tahu kalau banyak orang yang nggak tahu kalau di balik itu juga aku struggling so much before gitu. Aku harus kontak hampir 50 festival, aku spam email, enggak sih spam, maksudnya kirim email ke mereka setiap tahun gitu kalau aku memperkenalkan diri. And I think it's one of the key, kamu bisa dapat opportunity besar tuh kalau kamu nggak hanya menunggu gitu. Iya. You cannot just suddenly become a boss and you just sit around in your couch gitu. You also need to do something. Jadi aku mencoba untuk kontak festival-festival ini. Salah satunya festival di Jordan itu, aku kirim email aja memperkenalkan diri. Hi, my name is Yesi, I'm from Bali, I work on mural, bla bla bla. Kalau ada kesempatan, ada project mural di Jordan, aku mau berpartisipasi. And urusan dia balas atau enggak, ya rezeki kita gitu, rezeki nggak kemana gitu. So I wait for a year kayaknya. Jadi aku kirim email ke festival di Jordan itu, namanya Baladak. Akhirnya dia bukan ngechat, nge-email aku. Dia invite akhirnya, I have a new project, temboknya di sini,
kita akan membahas tentang isu ini bla 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 bla. And then ya udah aku ke sana bikin mural. Gila, gigih ya. Kalau aku bilangnya gigih banget sih. Benar-benar. Kita nggak harus nunggu orang datang. Yes, kenapa kalau kita bisa jemput bolanya kenapa enggak gitu? Iya, Yes. betul. Sampai saat ini, sampai karir kakak sekarang ini, yang buat kakak seperti sekarang, ada nggak sih role modelnya? Role model, I think my dad ya, bapakku ya. Bapakku tuh sudah bekerja dari dia umur 12 tahun untuk menghidupi keluarganya dan dirinya sendiri. Jadi bapakku itu menunjukkan ke aku, memberi contoh ke aku kalau kerja keras tuh pasti akan ada buahnya gitu. Jadi bapakku juga menanamkan mindset dimana kalau kamu mau melakukan apa yang kamu suka, kamu akan sukses gitu. Karena bapakku tuh dulu ingin sekolah, tapi nggak bisa sekolah karena kakek nenekku belum mampu menyekolahkan dia, jadi dia harus bekerja kan. Jadi dia merasa kayak oke, aku ini pelajaran hidupku yang aku harus sampaikan ke anakku. Jadi bapakku tuh support me from day one, dari aku lahir. Bapak ibuku support aku dari lahir. Kedua orang tuaku ngasih aku ya example yang buat aku sampai hari ini ya aku bekerja gigih dan tekun ke apa yang aku senangi, itu karena mereka berdua gitu. Ngobrol-ngobrol tadi kan kita ada ngobrol sebelum di sini nih. Ya. Background keluarga kakak berarti dari seni juga? Enggak, bapakku itu lulusan SD, ibuku lulusan SMP. Ibuku dulu ingin menjadi suster, perawat, tapi balik lagi ibuku nggak bisa chasing her dream karena dia harus menafkahi dan mensupport adiknya untuk kuliah. Jadi ibuku berkorban supaya kayak oke, aku nggak usah sekolah deh, aku kerja supaya adikku bisa masuk SMA, bisa kuliah gitu. Background, tapi akhirnya orang tuaku cari passion mereka kerja di dunia rajutan. Bapak ibuku sudah kerja di dunia rajutan udah, aku umur berapa sekarang ya? Aku umur berapa sekarang? Nggak tahu Kak. Aku umur kayak 28, berarti udah lebih dari 28 tahun, udah 30 tahun lebih. Bapakku malah 35 tahun berkecimpung di dunia rajut. Dari situlah bapakku kan crafting ya, itu kan lebih tentang pengrajin ya. Background mereka ya craft, making art, karena buat sweater rajut itu kan perlu kreativitas juga, perlu kreativitas juga dong. Kan ada patternnya, ada ukurannya berapa, kayak gitu-gitu. Keren sih. Aku yakin pasti orang tua kakak bangga. Semoga, amin. Amin. Pas impression orang tua kakak pas kakak dapat project yang gede gitu dari sebuah brand. Ya, kayaknya yang paling yang bikin orang tuaku sadar kalau pekerjaan ini tuh menghasilkan banget tuh project sama teh botol kayaknya. Karena kan teh botol, Citra itu kan heritage brand ya kita bilangnya. Betul. Dari zaman dulu. Zaman Mbak Heno sampai sekarang. Zaman kakekku tuh kayaknya udah ada deh teh botol tuh kan. Terus tiba-tiba karyanya ada di warung-warung kecil gitu. Nah waktu project teh botol ini contohnya ibuku tuh ngelihat di warung-warung gitu, kaget gitu kan tiba-tiba, Mbak Yesi ini punya Mbak Yesi, iya ini punya aku. Dipikirnya ya udah gambar mural sekali ya udah hilang, ternyata ada di botolnya. Ibuku berhenti, jadi ibuku kan kadang suka kirim orderannya ke Canggu ya. Jadi kalau setiap ada Indomaret tuh nyari yang karyaku, dibeli sama dia 1 atau 2, ntar dikasih ke temennya, ini punya anakku gitu. Itu pertama kali ibuku, mama bangga gitu. Akhirnya ibuku, karena kan aku tahu orang tuaku pasti bangga sama aku. Cuma I think our parents tuh bukan generasi yang mengekspresikan feelingnya ya. Betul. Itu pertama kali ibuku bilang kayak, mama bangga loh gitu. Aku kayak oke, aku dapat validasi. Walau aku tahu sebenarnya mereka bangga, cuma kan mendengar itu langsung dari orang tuaku kan pasti terharu ya, kayak oh my god, oke. Oke, thank you teh botol gitu. Validasi ya. Nggak sah kalau nggak diomongin meskipun kita tahu. Itu sih God. ya. Keren.
Lucu sih, lucu. Karena aku yakin, andai kata kalaupun aku kreatif, aku berkarya, mamaku pasti kayak gitu. Tapi kamu kreatif, siapa yang nggak kreatif? Semua orang tuh punya Iya apa sih. ya, kreativitas masing-masing gitu loh. Kayak tadi benerin mikrofon di sini itu salah satu kreativitas kita gitu tanpa kita sadari ya. Makasih loh Kak. Aku butuh validasi. Oke, udah lama ya ternyata sampai baterainya habis ya. Oke, at the end nih, di penghujung nih. Promosi aja. Iya, Promosi kakak. Apa nih? Merchandise-nya mungkin. Oh, yang, iya. 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 Kayaknya aku sama Hanif mau bisa langsung kan Kak? Bisa langsung ada Oh. toko asik tuh. Asli. Toko dan studio. Iya, apa nih promosi apa nih? Karya kakak. Karyaku, oke. Iya, kalau misalnya mau IT, mau apa, Ya, kalau teman-teman mau ada yang kolaborasi dengan aku, bisa langsung hubungi kontak aku di by email hello@yesio.com atau mampir ke Instagram @yesio atau cek-cek websiteku juga boleh @yesio.com. Oke. Nanti kalau butuh apa-apa langsung tanya aja, nanya red card gitu ya. Iya kan? Udah kayak influencer nanya red card Mau loh. record dong SW-nya ini. Iya. Kak, tapi aku penasaran. Aku penasaran satu hal, satu Oke. lagi ya. Nama kakak emang Yesio? Namaku Yesi. Heeh. Tapi dulu tahun 2009 aku kebingungan cari username Twitter apa ya? Yesi. Oh apa ya? Yesio. Oh Yesio aja Yesio apa ya? Tapi kalau Yesi alay ya. Apa ya? Jadi diganti Oh aja W. deh gitu. Ya udah dari situ deh. Oke, aku penasaran itu sih dari tadi. Soalnya perkenalannya Terjawab. Yesio gitu kan. Nama aslinya siapa ini? Oke. Seru ya guys. Sebenarnya masih banyak sih apa yang aku tanyakan, tapi oke lah ya, nanti episodenya banyak nih. Itu aja untuk BTS hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terus kedepannya nanti mau BTS-nya sama siapa lagi, komen ya. Request yang di Bali aja ya guys ya, biar kita ke Bali lagi. Oke? Bisa jalan-jalan. Iya betul. Kerja sambil jalan. Dadah. Dadah, thank you.